Pada video sebelumnya, kita sudah tahu bersama bahwa setiap aktivitas manusia meninggalkan jejak karbon. Nah, kira-kira berapa banyak karbon yang kita hasilkan dalam sehari ya? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Menurut data Climate Watch pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 1,48 gigaton ekuivalen karbon dioksida dan sektor transportasi berkontribusi sebesar 15% dari total emisi gas rumah kaca. Berikut data emisi secara global pada tahun 2021 yang dihasilkan dari beberapa sektor. Emisi terbesar dihasilkan oleh sektor industri dan listrik sebesar 29%. Urutan ketiga adalah sektor pertanian, penggunaan lahan dan limbah sebanyak 20%. Urutan keempat, sektor transportasi sebanyak 15%. Dan yang terakhir dari sektor gedung sebanyak 7%. Lalu, bagaimana caranya kita menghitung jejak karbon dari aktivitas kita? Sobat dapat menghitung jejak karbon dengan menggunakan kalkulator jejak karbon yang ada di beberapa website seperti di website jejakkarbonku.id. Nah, berikut beberapa contoh jejak karbon dari aktivitas harian yang biasa kita lakukan. Pertama, penggunaan kipas angin selama 6 jam sehari. Selama 6 jam, satu buah kipas angin menghasilkan jejak karbon sebanyak 0,21 ton CO2 EQ per hari. Kalau sebulan, 6,37 ton CO2 EQ, dan selama setahun, 77,53 ton CO2 EQ. Kedua, penggunaan rice cooker selama 1 jam sehari. Berdasarkan hitungan kalkulator karbon, 1 jam memasak nasi menggunakan 1 rice cooker menghasilkan 0,35 ton CO2 EQ per hari. Kalau sebulan, 10,62 ton CO2 EQ, sementara setahun 129,21 ton CO2 EQ. Ketiga, penggunaan kulkas selama 24 jam. Kulkas mungkin salah satu atau bisa jadi satu-satunya peralatan listrik yang menyala hampir selama 24 jam non-stop. Kalau dihitung, satu buah kulkas yang menyala selama 24 jam per hari menghasilkan jejak karbon 8,50 ton CO2 EQ per hari, 254,88 ton CO2 EQ per bulan, dan 3.101,04 ton CO2 EQ per tahun. Wah, ternyata dari beberapa aktivitas yang rutin kita lakukan setiap hari saja sudah menghasilkan begitu banyak karbon ya. Terus, kita bisa apa nih untuk membantu mengurangi jejak karbon? Tentunya kita tidak bisa menghentikan total penggunaan energi listrik, sama sekali tidak berkendara, dan menyetop produksi makanan. Tapi, kita bisa menjadi konsumen yang lebih bijak dan tidak berlebihan untuk membantu mengurangi jejak karbon seperti melakukan hal-hal berikut. 1. Untuk perjalanan yang relatif dekat, kita bisa memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda. 2. Gunakan energi listrik dengan bijak dan matikan saat tidak digunakan. Misalnya mematikan lampu saat tidur dan segera matikan AC setelah selesai digunakan. 3. Pilih makanan lokal bukan olahan dan kemasan. Menghindari jenis makanan yang memiliki jejak karbon tinggi seperti produk dari sapi dan turunannya. Dan selalu habiskan makanan kita. 4. Menerapkan hidup sederhana dan tidak konsumtif seperti tidak membeli barang yang tidak penting dan memaksimalkan fungsi pemakaian barang-barang yang sudah kita punya. Mana nih di antara hal-hal tersebut yang sobat sudah mulai coba lakukan untuk membantu mengurangi jejak karbon? Meskipun terkesan kecil dan simpel, langkahmu ini bisa membantu membawa perubahan loh. Yang terpenting adalah kita konsisten melakukannya dimulai dari diri sendiri. Lalu,
Setelahnya kamu juga bisa mengajak orang-orang di sekitarmu agar mereka juga tergerak untuk membantu mengurangi jejak karbon. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat.